akan melakukan drama musikal kisah penyembelihan Ismail. Selamat menyimak ya. Kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Cerita bermula saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang sedang berada di Makkah. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Hajar dan Ismail mengiringi ternak yang berpuluh-puluh jumlahnya. Ia membawa ternak-ternaknya ke atas bukit. Hari mulai larut dan mereka memutuskan untuk membawa pulang hewan-hewan ternak mereka ke rumah. Sampai di rumah, hewan-hewan ternaknya lalu dimasukkan ke dalam kandang. Hari yang sangat berat karena terlalu lelah, ketiganya tertidur pulas. Malam itu Nabi Ibrahim tiba-tiba bermimpi. Ia diperintahkan untuk menyembelih Ismail sebagai kurban kepada Allah. Sebuah cahaya datang menghampiri. Cahaya itu semakin dekat, dan dekat. Kemudian keluar suara, "Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketaatanmu kepada Allah." Demikian suara dalam mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lalu terbangun dan terdiam. Ia berusaha mengartikan mimpinya tersebut. Sampai pagi tiba, dia tetap terjaga dan tak mau menceritakan mimpinya itu pada sang istri dan anaknya. Ia khawatir mimpi itu hanya membuat Hajar dan Ismail takut dan gelisah. Saat malam tiba, Nabi Ibrahim kembali mendapatkan mimpi yang sama. Cahaya itu datang kembali. Ia semakin mendekat. "Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketaatanmu kepada Allah." Demikian suara itu. Kemudian cahaya itu menghilang. Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Nabi Ibrahim menjadi resah. Mendekati waktu subuh, dia pun mengambil air wudhu. Lalu ia berwudu. Kemudian ia bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Selesai berwudu, Nabi Ibrahim menghampiri anak dan istrinya. Ia membangunkan Siti Hajar dan Ismail untuk berwudu dan bersama-sama beribadah kepada Allah. Selesai berwudu, mereka kemudian sholat berjamaah. Nabi Ibrahim selaku kepala keluarga menjadi imam sholat pagi itu. Sholat subuh pagi itu begitu khusyuk.
kota Mekah, menambah kehusukan sholatnya Nabi Ibrahim dan anaknya. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat, Nabi Ibrahim memimpin doa. Dalam hati, Nabi Ibrahim berdoa memohon petunjuk agar semua mimpinya yang telah berturut-turut, apakah itu benar perintah Allah atau hanya mimpi belaka. Selesai berdoa, Siti Hajar dan Ismail melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Sedangkan Nabi Ibrahim masih duduk di tempatnya sholat. Ia terus dan berzikir, mohon petunjuk dari Allah, hingga ia pun tertidur kembali. Untuk ketiga kalinya, Nabi Ibrahim kembali bermimpi tentang perintah menyembelih Ismail. Cahaya putih itu datang kembali menghampiri, semakin dekat, dekat, dan dekat. Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian suara dalam mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terbangun. Ia kemudian yakin bahwa mimpi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Memikirkan untuk menyembelih putranya sempat terpikirkan oleh Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang begitu sangat menyayangi anaknya. Mengetahui hal tersebut, setan pun mulai mencoba melumpuhkan ketakwaan Nabi Ibrahim. Setan pun datang menghampiri Nabi Ibrahim. Ia mencoba menggoda Nabi Ibrahim agar